Salam Pramuka. Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Kak Dwi Nurayudin nih. Setelah sekian purnama, akhirnya Kak Dwi membuat kembali konten latihan Pramuka online. Ya, tetap semangat dalam latihannya dan berjumpa kembali dengan Kak Dwi di latihan Pramuka online. Nah, kakak dan adik Pramuka Indonesia, kali ini Kak Dwi akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai info seputar dunia kepramukaan. Mungkin kakak dan adik Pramuka sudah melihat langsung nih di kanal YouTube-nya Kuarnas ya. Karena 10 hari yang lalu, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka baru saja merilis video mengenai seragam pramuka terbaru. Udah lihat? Nah, ini dia videonya. Nah, kakak-kakak, adik-adik, itu tadi video yang Kak Dwi dapatkan ya, mengenai seragam pramuka terbaru. Nah, video yang berdurasi 1 menit 54 detik itu memperlihatkan ada adik-adik pramuka yang sedang memeragakan seragam pramuka yang baru. Dan sayangnya, hingga detik ini, semenjak video itu diluncurkan, dipublikasikan, hingga detik ini kolom komentar di kanal YouTube Kuarnasnya masih dikunci. Sangat disayangkan. Dan deskripsi di kanal YouTube dalam video tersebut juga hanya berisi mengenai peragaan usulan mengenai seragam terbaru saja. Tidak ada deskripsi lainnya. Kak Dwi mencari-cari info apakah ini seragam pramuka prasiaga, apakah ini seragam pramuka siaga, apakah ini peragaan seragam pramuka penggalang, penegak, atau yang lainnya gitu ya. Namun kalau dilihat dari postur tubuh dari adik-adik yang memeragakan, ini sepertinya seragam pramuka siaga. Betul seperti itu kakak-kakak, adik-adik? Kalau kakak-kakak dan adik-adik punya pendapat lain, bisa sematkan di kolom komentar Kak Dwi. Nanti kita bahas dan kita ulas bersama. Nah, kakak-kakak, adik-adik, setelah Kak Dwi amati, Kak Dwi berkesimpulan nih, ternyata mungkin ya ini adalah peragaan mengenai seragam pramuka siaga. Dari mana Kak Dwi bisa mengetahui hal tersebut? Dasarnya adalah kalau berdasarkan PP 174 tahun 2012 mengenai petunjuk penggunaan seragam pramuka. Nah, ada list di bagian lengan seragam siaga itu yang listnya
warnanya coklat lebih tua. Itu dasarnya. Dan di video yang tadi sudah sama-sama kita lihat, di situ juga ada Nanda yang menggunakan seragam tersebut ya. Ada list di sini coklat agak tua ya. Namun ada beberapa perbedaan nih kakak-kakak dan adik-adik, seperti di bagian belakang ya, itu ada list juga. Cuman karena videonya tersebut Kak Dwi kurang jelas ya. Juga ada seperti Scott Loeb ya, bagian lengannya ini yang seragam panjang itu ada kancingnya seperti itu ya. Namun lagi-lagi yang membuat Kak Dwi bingung sini adalah kalau berdasarkan PP 174 tahun 2012 untuk seragam siaga itu menggunakan topi yang ada list coklat seperti ke oranye warnanya ya. Tapi di situ diperagakan Nanda siaganya ini, kalau misalkan itu siaga, tapi di situ ada yang menggunakan baret. Kak Dwi kurang paham nih. Dan juga yang membuat Kak Dwi bingung adalah yang memeragakan. Ini sepertinya Kak Dwi kurang paham nih ya. Apakah yang memeragakan ini memang usia siaga semua atau cuma model gitu ya. Karena gini, kalau berdasarkan videonya, kalau kita amati bersama, kalau misalnya ini benar seragam siaga, nah kan ada Nanda yang berpostur tubuh lebih kecil ya. Kenapa tidak Nanda tersebut saja yang memeragakan? Sementara di satu sisi ada Nanda yang posturnya agak jangkung ya, yang rambutnya ikal misalnya. Nah itu memeragakan justru dengan menggunakan seragam yang ada listnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari segi usia mungkin itu sudah melewati siaga. Makanya tadi Kak Dwi bilang apakah ini cuma model atau bagaimana? Kak Dwi kurang paham ya. Dan penggunaan topi boni di sini. Apakah memang nanti ada dua jenis pada akhirnya? Seperti itu ya. Nah, Kak Dwi tidak bisa berspekulasi lebih jauh. Yang Kak Dwi informasikan kepada kakak dan adik semua ini hanya reaction ya mengenai seragam pramuka terbaru yang diluncurkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Jadi kakak-kakak adik-adik bisa menganggap video ini sebagai reaction saja. Namun dalam hal ini karena di situ tertulis masih usulan dalam judul videonya, Kak Dwi sedikit menitip pesan kepada para pemegang kebijakan di Gerakan Pramuka untuk seragam ya. Tentu kakak-kakak yang membina di gugus depan sangat paham kondisinya, terlebih jika menyangkut seragam ya. Ketika PP 2012 diluncurkan beberapa waktu yang lalu, kalau kita flashback ke depan, kalau kita flashback ke belakang ya, untuk pergantian kacu saja setengah leher dari yang putri yang tadinya menyilang, ini cukup lama untuk menggunakan kacu yang sama seperti putra ya. Dan juga biasanya ada keramaian kegaduhan yang terjadi mengenai bahan ya. Ketika membeli bahan baju pramuka, karena di situ tidak dicantumkan mesti menggunakan bahan yang apa gitu ya, selalu banyak yang berspekulasi, berpendapat bahan yang digunakan adalah yang Rapilo, yang Katrina dan lain-lain ya. Kak Dwi juga kurang paham. Kuartir Nasional ini menyarankan bahan dengan nama yang seperti apa gitu ya, karena biasanya nanti banyak juga pedagang-pedagang yang bilangnya sesuai PP dan lain-lain. Dan juga kakak-kakak semua, adik-adik semua, biasanya juga terjadi ketika seragam ini baru saja mengalami pergantian ya, ini biasanya perlu ada edukasi yang tidak sebentar di gugus depan ya, apalagi untuk siaga khususnya. Untuk siaga yang menggunakan awalnya bajunya itu tidak ada listnya, PP 2012-174 itu menggunakan yang ada list coklat tuanya, wah itu luar biasa ya. Orang tua diberikan edukasi, diberikan pemahaman yang berlarut-larut. Kenapa? Karena biasanya orang tua itu menjelang tahun ajaran baru sudah memberi
sudah membelikan anak-anaknya itu seragam pramuka. Nanti kalau berbeda, kalau ada PP yang baru, harap pergantian semester ini juga diperhatikan oleh pemegang kebijakan dan sosialisasinya jauh-jauh hari. Ya, seperti misalkan video yang sudah dipublikasikan ini menjadi konsumsi ramai, menjadi konsumsi halayak, ya. Alangkah baiknya kalau diberikan deskripsi di sana, diberikan keterangan. Misalnya ini usulan yang pertama untuk siaga gitu ya, atau usulan seragam yang diperagakan oleh Nanda Siaga dan Penggalang misalnya, seperti itu. Tapi Kak juga kurang paham ya maksud dari video tersebut, apa sekedar usulan dan bagaimana. Dan juga kakak-kakak pemegang kebijakan biasanya juga ya, orang tua kalau memberikan seragam anaknya, mereka tidak semuanya tahu tentang pramuka. Orang tua yang semangatnya lebih tinggi membelikan seragam pramuka biasanya tidak memperhatikan warna dari satuan golongan masing-masing, tidak memperhatikan golongan di satuan pramuka. Untuk yang siaga kadang ada aja ya ringnya, misalkan membelikan yang warna merah. Terus juga ada yang sudah membelikan baret, padahal waktu itu di PP 2012-nya menggunakan topi dan sebagainya, seperti itu Kak. Ya, jadi itu pesan dari saya untuk Koordinasi Nasional. Jika memang video tersebut berusulan dan memang akan mengarah kepada seragam yang baru, tolong diperhatikan sosialisasinya lebih lama, sosialisasinya lebih terpantau ke tiap-tiap gugus depan, dan juga memperhatikan pergantian tahun ajaran, karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Gerakan Pramuka di Indonesia anggotanya itu sebagian besar, bukan sebagian besar, bahkan bisa dikatakan semuanya itu adalah peserta didik di setiap gugus depan. Jadi pergantian semester yang berkaitan dengan seragam biasanya juga ada pengaruhnya di sana. Ini Kak dasarkan kepada pengamatan ya pembina-pembina yang berada di gugus depan saja. Namun biar bagaimanapun Kak selalu mendukung setiap langkah-langkah perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik di Gerakan Pramuka. Demikian untuk hari ini, sehat selalu semuanya dan salam Pramuka.